So say we'll be always, always. Say it will be you and me till the old days. Let us be always, always. Through the highs and the lows, we'll be always. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Julian Hikmat. Saya mahasiswa program studi S1 Farmasi dari Stikes Mandaluyong Kendari. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial pemodelan homologi modeling SARS-CoV-2 dengan menggunakan metode Swiss model. Jadi sebelum kita melangkah pada video tutorial, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu homologi modeling atau homologi protein. Jadi homologi protein itu merupakan proses membangun model 3 dimensi protein dengan menggunakan pengurutan protein menggunakan struktur homolog yang digunakan secara eksperimental. Kemudian kenapa kita gunakan metode Swiss model? Jadi metode Swiss model ini secara otomatis akan menstimulasi kualitas model global dan lokal berdasarkan pada geometri, interaksi, dan potensi pelarut dari model yang akan diberikan. Kemudian tahapan-tahapannya itu ada apa saja? Jadi tahapannya itu secara umum ada 3. Yang pertama, finding your protein sequence. Jadi mendapatkan atau menemukan protein sequence dari protein SARS-CoV-2 yang akan kita cari. Dan yang kedua ada finding the target structure, dan yang terakhir ada validating homology. Jadi itu saja. Selanjutnya kita melangkah pada video tutorial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial homologi protein modeling SARS-CoV-2 menggunakan metode Swiss model. Jadi dalam video kali ini saya menggunakan beberapa situs, diantaranya yang pertama itu ada situs dari Swiss model sendiri, yang kedua ada NCBI, dan yang terakhir ada PDB atau Protein Data Bank. Nah, langsung saja kita mulai masuk pada situs NCBI dengan mengklik NCBI pada kolom search. Kemudian akan muncul pada bagian atas alamat situs dari itu sendiri. Kita klik National Center for Biotechnology Information. Nah, NCBI sendiri ini digunakan untuk mencari protein sequence dari protein SARS-CoV-2 itu sendiri. Nah, karena yang saya ingin cari di sini adalah protein sequence dari SARS-CoV-2, maka pada kolom All Database kita ubah menjadi opsi pilihan protein. Nah, sebenarnya ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan, yaitu UniProt. Tapi dalam video kali ini kita menggunakan NCBI. Nah, langsung saja pada kolom search kita masukkan kata kunci SARS-CoV-2. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada layar. Di situ akan menampilkan banyak item atau opsi pilihan yang bisa kita pakai atau protein sequence dari SARS-CoV-2 sendiri atau SARS-CoV-2 sendiri. Ada 637.467 hasil pencarian. Nah, misal kita pilih nomor 4, SARS-CoV-2 Hexapro S1 RBD up. Kita langsung klik saja. Nah, karena kita akan membangun struktur 3 dimensi dari protein sequence yang dipilih ini, maka kita hanya butuh format FASTA dari protein sequence-nya. Oleh karena itu, kita langsung klik saja pada opsi FASTA. Nah, kemudian akan muncul format FASTA dari protein sequence yang telah kita pilih. Kita langsung copy saja semuanya. Setelah kita copy, kemudian kita masuk pada situs selanjutnya, yaitu Swiss model. Kita bisa langsung ketik pada kolom search Swiss model. Biasanya pada bagian atas akan langsung muncul seperti ini dengan alamat swissmodel.org. Kita langsung klik saja. Setelah itu kita langsung klik Start Modeling. Nah, disinilah kita akan mulai pemodelan dari
struktur 3 dimensi protein sequence yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, format pasta yang telah kita copy sebelumnya, kita langsung paste pada kolom upload target sequence file. Setelah itu kita klik validate dan akan muncul tampilan seperti pada layar. Nah, di situ ada project title, kita masukkan judul projectnya SARS-CoV-2. Untuk emailnya boleh diisi, boleh juga tidak, ini opsional. Nah, kalau kita mau isi, nanti setelah project selesai akan langsung dikirimkan ke alamat email asli kita. Di sini ada dua pilihan, search for templates dan build model. Kita pilih search for templates. Nah, search for templates ini kita gunakan untuk mencari templates yang sesuai dengan protein sequence yang telah kita peroleh dari hasil pencarian untuk SARS-CoV-2 tadi. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini merupakan sistem algoritma BLAST di mana di sini asam amino dari protein sequence yang telah kita pilih akan diidentifikasi dan diurutkan. Ini merupakan proses pengurutannya. Karena ini memerlukan proses yang lama, waktu yang lama, sebelumnya setelah membuka file ini, untuk tampilan selanjutnya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah templates yang diperoleh, itu ada 43 templates, jumlah template targetnya. Di situ juga ada identity, di mana identity ini menunjukkan mana templates yang paling mendekati protein sequence yang kita pilih, di mana yang paling sesuai. Saya lihat. Jadi untuk mencari yang paling mirip atau yang paling mendekati, kita tinggal klik saja filter identity. Nah, secara otomatis akan menunjukkan, bagian atas akan menunjukkan templates yang paling mendekati atau paling mirip dengan protein sequence. Nah, untuk model templates-nya bisa kita lihat pada bagian kanan. Ada gambar 3 dimensi di situ untuk templates-nya. Ada beragam pilihan yang bisa kita gunakan untuk visualisasinya. Ada rope, surface, space fill, ball and sticks. Ada juga kartun. Coba kita klik kartun. Nah, akan muncul seperti pada gambar. Nah, selanjutnya kita klik saja build models. Setelah kita pilih template yang sesuai dengan kemiripan 99,68%. Nah, ini juga memerlukan proses yang cukup lama, beberapa menit. Jadi saya sudah membuka file ini sebelumnya, tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini adalah model atau visualisasi 3 dimensi dari protein sequence SARS-CoV-2 yang telah kita pilih. Bisa dilihat di sini ada info mengenai comparison, kemudian ada local quality estimate dan global quality estimate. Nah, pada comparison kita klik Z-score di sini berkisar dari 0 hingga 1 yang dibandingkan dengan bentuk struktur asli. Jika kita ingin memeriksa nilai Z-score pada nilai rata-rata, kita akan melihat di bagian ini bahwa ada perbandingan atau plot yang merupakan perbandingan antara model protein SARS-CoV-2 yang ditampilkan dengan bintang merah dengan Z-score pada kristal protein yang lain. Nah, yang ini yang bagian yang lain. Selanjutnya, local quality estimate. Local quality estimate ini menunjukkan perkiraan atau prediksi kemiripan lokal dengan struktur yang telah digunakan. Di sini bisa dilihat grafiknya itu semakin mendekati 1, itu hasil yang diperoleh semakin baik.
Dan begitu pula pada residue number, semakin mendekati residue numbernya, maka data yang diperoleh juga semakin baik. Nah, untuk warna juga menentukan asam amino pada data ini. Jika warna merah menunjukkan nilai positif dengan tersusun acak, dan kalau warna hijau menunjukkan nilai negatif dengan susunan yang tidak acak. Di sini juga ada global quality estimate yang menunjukkan nilai K-mean, kemudian ada outcome, solvation, dan torsion. Kemudian di sini juga ada warna-warna dari model template alignment. Kita bisa klik warna orange atau biru, dan disitu akan menunjukkan tempat yang spesifik atau target spesifik dari model 3 dimensi yang telah kita bentuk. Misal kita klik lagi bagian yang berwarna biru, kemudian akan muncul pada bagian 3 dimensi atau bagian spesifik pada struktur 3 dimensinya. Selanjutnya kita simpan file dengan bentuk atau format PDB. Klik model, kemudian klik PDF format. Setelah model disimpan dengan format PDB, maka kita lanjut dengan mencari protein struktur yang mirip dengan protein sequence yang telah kita bentuk menjadi struktur 3 dimensi dengan mengcopy template. Kemudian kita masuk pada status database. Kita langsung klik bagian paling atas RCSP PDB homepage. Kemudian kita masuk pada kolom search, kemudian advanced search. Kemudian kita go to advanced search. Setelah itu kita paste nama template yang kita gunakan pada protein sequence yang kita pakai tadi pada kolom search. Kemudian kita search, kita tunggu beberapa saat, dan kemudian akan muncul seperti pada layar. Ini merupakan macam-macam protein yang menggunakan template yang mirip dan atau bahkan sama dengan protein sequence yang kita pakai. Selanjutnya, kita juga bisa melanjutkan pemodelan ini dengan mengecek hasil pemodelan kita menggunakan aplikasi Chimera atau aplikasi pendukung lainnya. Baik, itulah tadi video tutorial mengenai pemodelan homologi protein SARS-CoV-2 dengan menggunakan metode Swiss model. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.